Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi kelas 9 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau disingkat dengan IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita langsung masuk ke materinya, yaitu tentang hukum kolom. Sebelum Bapak menjelaskan tentang hukum kolom, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom 2 muatan listrik. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menghitung besarnya gaya kolom 2 muatan listrik. Ya, kita langsung ke materinya, yaitu hukum kolom. Besarnya muatan listrik antar dua benda dapat diidentifikasi menggunakan yang namanya hukum kolom. Hukum kolom diciptakan oleh seorang ilmuwan Prancis bernama Charles Augustin Coulomb dari 1736 sampai 1806. Yang menyelidiki hubungan tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antar dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya. Hasil penyelidikan beliau tersebut menghasilkan yang namanya 2 kesimpulan, yaitu yang pertama adalah semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut, dan sebaliknya. Semakin besar muatan kedua benda, semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Nah, ini adalah 2 kesimpulan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Charles Augustin Coulomb. Hukum kolom menyatakan bahwa besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan listrik sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kodrat jarak antara kedua benda tersebut. Hukum kolom dapat dinyatakan dalam rumusan matematika, yaitu sebagai berikut. F besar sama dengan K Q1 dikali Q2 per R pangkat 2, yang mana F di sini adalah gaya kolom satuannya Newton, Q1 dan Q2 itu adalah muatan listrik 1 dan muatan listrik kedua satuannya kolom. R di sini adalah jarak antar muatan satuannya meter. K di sini adalah konstanta elektrostatik yang sudah ditetapkan nilainya, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 N per meter kuadrat per kolom kuadrat. Agar lebih memahami rumus yang sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak berikan contoh soalnya. Yang pertama, sisir plastik digosokkan dengan rambut yang kering. Sisir menjadi bermuatan negatif 1,2 dikali 10 negatif 6 C. Kolom dan rambut menjadi bermuatan positif 1,2 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Ternyata ketika sisir dijatuhkan 2 cm dari rambut masih dapat tertarik. Jika diketahui konstanta kolom K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 N meter kuadrat per C kuadrat,
gaya tarik antara sisir dengan rambut sebesar titik-titik. Langkah pertama kita tulis penyelesaian dulu, kemudian diketahui Q1 tadi adalah muatan listrik pertama, yaitu positif 1,2 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian Q2 muatan listrik kedua sama dengan negatif 1,2 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Sedangkan R-nya adalah 2 cm, kita jadikan ke meter, sentimeter. Itu dia naik 2 tangga, berarti dibagi 100. 2 dibagi 100 dapatnya 0,02 meter. 0,02 meter ditulis dalam bilangan campuran, yaitu 2 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, yang ditanyakan di sini adalah gaya, berarti F. Rumusnya tadi adalah F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat atau pangkat 2 sama dengan konstantanya tadi sudah ada nilainya, yaitu kita tulis dulu, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 N meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian Q1 nilainya adalah dalam kurung positif 1,2 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian Q2 nya negatif 1,2 dikali 10 negatif 6 pangkat 6 negatif 6 kolom. Nah, kemudian per R2 nya itu adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 2 meter per kuadrat. Nah, kita tulis konstantanya dulu, kita selesaikan yang perkaliannya dulu, yaitu tadi 1,2 dikali negatif 1,2 dapatnya adalah negatif 1,44. Karena ini dikali, untuk bilangan pangkatnya di atas itu ditambah negatif 6 ditambah negatif 6 dapatnya negatif 12. Kita tulis negatif 1,44 dikali 10 negatif 12 dibagi, karena ada kuadrat 2 berarti 2 kali 2 adalah 4 kali 10. Nah, negatif 2 itu sama dengan kalau pangkat di atasnya berarti kan ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 dapatnya adalah negatif 4. Berarti kita tulis 4 dikali 10 negatif 4 pangkatnya. Nah, kemudian masih belum kita perkalikan, kita tulis konstantanya sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 N meter kuadrat per C kuadrat dikali 0,36 dikali 10 negatif 8. Nah, dapat negatif 8 ini dari mana? Yaitu negatif 1,44 dibagi 4 dapatnya adalah negatif 0,36. Sedangkan 10 pangkat negatif 8 itu dapat dari 10 negatif 12 pangkatnya itu, karena dia bagi berarti dikurang 10 pangkat negatif 4. Jadi negatif 12 dikurang negatif 4 dapatnya negatif 8. Makanya ditulis 10 pangkat negatif 8. Nah, tinggal kita kalikan 9 dikali negatif 0,36 dapatnya adalah negatif 3,24. Kemudian pangkat 10-nya itu ada di atasnya ada pangkat 9, yang satunya 10-nya pangkat negatif 8 karena perkalian tadi diingat berarti ditambah 9 ditambah negatif 8 dapatnya 1. Nah, tinggal kita tuliskan untuk menghilangkan bilangan campuran menjadi bilangan desimal, jadinya negatif 32,4 ya.
Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dua benda bermuatan terpisah sejauh 30 cm memiliki gaya 3N. Muatan pertama sebesar 6 dikali 10 pangkat negatif 6C. Jika konstanta elektrostatis sebesar 9 kali 10 pangkat 9 N meter kuadrat per cm kuadrat, hitunglah besar muatan kedua. Nah, ditanyakan hitunglah muatan yang kedua. Penyelesaian. Diketahui Q1 sama dengan 6 dikali 10 pangkat negatif 6C. F sama dengan 3N Newton. R sama dengan 30 cm, dijadikan meter karena turun naik 2 tangga, berarti dibagi 30 dibagi 100 dapatnya 0,3. Kalau ditulis dalam bilangan campuran berarti 3 kali 10 pangkat minus 1 meter. Konstantanya 9 dikali 10 pangkat 9 N meter kuadrat per cm kuadrat. Yang ditanyakan di sini adalah muatan keduanya, berarti Q2. Jawab. Nah, untuk mencarinya tadi rumus F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Mencari Q1 nya adalah sama dengan F dikali R kuadrat dibagi K dikali Q2, sama dengan F nilainya 3N, R pangkat kuadrat adalah 3 dikali 10 pangkat min 1 meter kuadrat. Itu kita jadikan 3 karena dia pangkat, berarti 3 kali 3 9 kali 10 karena 1 ditambah 1 karena perkalian pangkat di atasnya berarti negatif 2. Nah, kemudian yang di bawahnya masih tetap kita tulis 9 kali 10 pangkat 9, 6 dikali 10 pangkat negatif 6. Nah, kemudian 3 dikali 9 kita kalikan mendapatnya 27 kali 10 negatif 2 pangkatnya. Kemudian 9 dikali 6 dapatnya 54 negatif positif 9 yang di atas pangkatnya ditambah dengan negatif 6 dapatnya 3, berarti 10 pangkat 3. 27 dibagi 54 dapatnya 0,5. kemudian negatif 2 dikurang 3 dapatnya negatif 5, berarti 10 pangkat negatif 5. Tinggal kita, nah ini dapatnya hasilnya 0,5 dikali 10 negatif 5 kolom. Nah, sampai di sini dulu materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mohon maaf apabila materi yang Bapak sampaikan tadi semoga bisa dipahami, dimengerti, dan dipelajari kembali. Kita akhiri dulu pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.